Saudara dan saudari terkasih, ternyata yang penuh dengan misteri itu tidak hanya Tuhan, tetapi manusia, tetapi kita demikian pula. Salah satu misteri itu yang sungguh terjadi dan dialami manusia adalah dengan kemampuan akal budinya, manusia yang jelas dan sudah pasti suatu saat akan meninggal, suatu saat akan menjadi tanah, ternyata dapat membayangkan, dapat mengingini, dan bahkan dapat berani memperjuangkan adanya kehidupan kekal. Sudah jelas, sudah pasti suatu saat akan meninggal. Siapapun juga, entah yang muda, entah yang tua, entah yang dewasa, entah yang kanak-kanak, semuanya pasti meninggal. Tetapi dalam batinnya, dalam benaknya manusia itu tentu saja akhirnya kita berkata, karena anugerah iman dari Tuhan, maka kita dapat membayangkan kehidupan kekal itu, walaupun tidak seluruhnya atau hanya sebagian kecil saja. Orang mengatakan tidak langsung berbicara bahwa itu iman. Mereka menegaskan bahwa memang dalam diri manusia itu, dalam benaknya, dalam pikirannya memang ada yang namanya God spot, titik Tuhan. Sehingga kata orang yang beriman kepada Tuhan, pemikiran mengenai kehidupan kekal itu, keinginan akan kehidupan kekal itu, keyakinan akan hidup yang mulia itu tidak mungkin untuk dihindari, tidak mungkin ditolak. Sehingga orang percaya akan kehidupan mulia itu. Saudara dan terkasih, beberapa minggu yang lalu saya punya pengalaman tertentu. Saya belajar dari seorang pemuda yang kebetulan belajar katekumen. Saya bertanya, kenapa kamu belajar katekumen? Dia katakan, ya saya pengen supaya orang tua saya senang. Setelah orang tuamu senang, saya akan menjadi tenang. Kalau sudah kamu tenang, saya bisa belajar dan bekerja dengan tenang. Kalau seandainya nanti kamu sudah bisa belajar dan akhirnya lulus dan bekerja dengan tenang, terhenti. Kemudian dia katakan, wes pokoknya itulah Romo. Pokoknya itu apa? Sebenarnya apa yang kamu cari? Ya nanti saya bisa bekerja, kemudian saya bisa menikah dan kemudian berkeluarga. Kalau itu juga sudah tercapai dengan baik, ya pokoknya itulah Romo. Kemudian saya berkata, boleh enggak saya tebak dan kemudian saya rumuskan? Apa Romo? Saya katakan, kamu mencari kehidupan kekal kan? Dia berkata, iya sih. Kenapa kamu tidak katakan itu? Inilah yang mengagetkan saya, tetapi sekaligus mengajari saya. Malulah Romo, masa orang muda seperti saya,
orang yang kuat seperti saya masa mengatakan bahwa saya cari hidup kekal? Itu kan naif. Itu kan memalukan. Saya belajar dari situ, ternyata itulah yang dialami oleh orang muda pada umumnya, betapa mereka itu merasa sungkan dan bahkan tidak mau karena malu berbicara tentang imannya, apalagi berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Dan karena ia mengatakan, malulah Romo mengatakan seperti itu, masa seperti anak kecil saja. Maka kemudian sambil berkelakar saya berkata, oh jadi kalau urusan kematian, urusan hidup kekal itu hanya urusan orang tua ya. Dia tertawa, ya enggak juga sih, karena setiap orang bisa meninggal kapan saja. Saudara dan saudara kasih, ternyata kalaupun bayangan, keinginan akan kehidupan kekal itu tidak mungkin dihindari, ternyata banyak alasan untuk menolaknya, terutama bagi orang muda yang merasa berpikir rasional dan merasa juga bahwa kematian merupakan sesuatu yang jauh daripada mereka. Dan kita tahu sungguh-sungguh mengamati memang demikian. Jangankan orang muda yang masih segar bugar, orang tua saja ketika diajak berbicara tentang kematian umumnya enggan. Bahkan apalagi kalau seandainya yang harus dikatakan, yang harus dibicarakan adalah kematian seorang anak yang masih berusia sangat muda. Umumnya orang akan menghindarinya. Dan saudara terkasih, sangat banyak alasan untuk tidak berbicara mengenai kehidupan mulia itu. Sangat banyak alasan orang untuk tidak usah berdiskusi. Maka dari itu, kalau seandainya hal itu tidak pernah dibicarakan, maka tidak usah heran juga hal itu betul-betul sering hilang dari perhatian kita. Sehingga orang betul-betul hanya memperhatikan kehidupan yang nyata di dunia ini saja. Saudara dan saudara kasih, kesulitan untuk meyakini kehidupan kekal ternyata disadari oleh Yesus sendiri. Maka setelah disampaikan dalam bacaan pertama gambaran yang memang sangat sulit dibayangkan, kemudian gereja menyajikan bacaan yang kedua dari Petrus. Petrus merasa perlu untuk memberikan kesaksian, bukan sekedar pengamatannya, bukan sekedar pemikirannya sendiri, tapi Petrus mengatakan, saya mempunyai pengalaman pribadi mengenai kehidupan kekal itu. Saya mengalami secara pribadi dengan mata kepala saya sendiri. Saya melihat kehidupan mulia itu ketika kami diajak oleh Yesus untuk pergi naik ke Gunung Tabor, dan di sanalah Yesus menunjukkan kemuliaannya itu. Lebih daripada itu, saudara terkasih, bukan hanya Petrus yang merasa perlu memberikan kesaksian pribadi, tetapi Yesus sendiri seolah ingin berkata, memang kehidupan mulia itu tidak mudah dan bahkan mungkin sangat sulit untuk dibayangkan, tetapi Yesus ingin menyatakan, tetapi itu
bukan berarti tidak ada. Yesus seolah mau mengatakan memang kehidupan mulia itu sulit dibayangkan, tetapi bolehlah walaupun hanya sekejap, sekarang kamu bertiga boleh merasakannya. Dan ini sangat perlu bagi para murid, apalagi ketika mereka nantinya akan mengalami masa-masa sulit bagi mereka. Yesus sengaja menguatkan hati pikiran mereka. Jangan sampai mereka mundur, takut akan penderitaan. Tetapi mereka tetap siap mengalami penderitaan itu karena ada kehidupan kekal, ada kehidupan mulia di balik itu semua. Saudara dan saudara terkasih, betapa banyak hambatan, betapa banyak halangan, bahkan rasa malu dan enggan ketika kita berbicara dan mengakui sebenarnya apa yang kita bayangkan sebagai kehidupan kekal itu. Semoga dengan kesaksian pribadi dari Petrus dan juga upaya Yesus sendiri, maka kita berani untuk menyatakan iman kita akan kehidupan kekal itu, iman akan kehidupan mulia itu, sekalipun kita harus serius dan betul-betul memusatkan perhatian kita pada kehidupan sekarang di dunia ini. Kita bersyukur, kita merayakan iman karena kita tidak hanya oleh iman itu diberitahu bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu maha kuasa, bahwa Tuhan itu melindungi kita. Tetapi juga kita bangga gembira merayakan iman karena lewat iman itulah kita bukan hanya sampai kepada pengertian akan hidup yang mulia, tetapi tercipta dalam diri kita kehendak, keinginan untuk mendapatkannya, dan bahkan kita siap untuk memperjuangkannya.